Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan seperti biasa, selalu diberikan perlindungan dari segala berbahaya di dunia ini. Oke, baik lagi di OmiQ. Mana nih segmennya adalah cara berhenti khawatir dan mulai hidup. Khawatir adalah emosi yang alami, baik itu kesehatan, pekerjaan, atau hubungan. Setiap orang memiliki sesuatu yang membuat mereka stres. Sementara khawatir bisa menjadi cara yang produktif untuk mempersiapkan masa depan. Itu juga bisa memakan waktu atau hidup Anda dan menahan Anda dari benar-benar hidup. Pikirkan saja, beberapa kali mengkhawatirkan suatu membuatnya lebih baik. Khawatir tidak akan mengubah hasil dari suatu situasi, bahkan itu bisa membuat masalah tampak jauh lebih besar. Dan meskipun Anda tidak selalu dapat menghentikan hal buruk terjadi, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk menguranginya. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda mengurangi rasa khawatir dan hidup lebih lama. Nomor 1, fokus pada solusi daripada masalah Anda mendapati diri Anda khawatir. Alih-alih memberikan masalah atau perasaan itu seperti Anda harus segera menyelesaikannya, alihkan fokus Anda ke kemungkinan solusi. Jika seorang teman berada dalam situasi Anda dan meminta saran, apa yang akan Anda katakan agar mereka lakukan? Jika Anda tidak dapat segera menemukan solusi yang baik, tidak apa-apa, memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Seringkali lebih mudah daripada mencoba mengatasinya semua sekaligus. Ambil setiap bagian dari masalah satu persatu dan pikirkan bagaimana mereka dapat diselesaikannya secara individual sebelum menggabungkan mereka bersama-sama menjadi solusi lengkap. Nomor 2, letakkan segala sesuatu dalam perspektif. Khawatir seringkali merupakan hasil dari mengambil sesuatu dari luar konteks dan meledakannya di pikiran Anda menjadi lebih dari yang sebenarnya. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk menganalisis situasi secara objektif. Lihat fakta dan timbang terhadap bagaimana hal-hal bisa berubah. Apakah ini benar-benar masalah besar atau hanya ketidaknyamanan? Apakah ini sepadan dengan waktu Anda? Kekhawatiran dan kecemasan Anda hanya sekuat yang Anda izinkan. Anda dapat mengatasi kekhawatiran dan kecemasan Anda dengan mengisahkannya, memeriksanya sumbernya, dan bertanya pada diri sendiri apakah mereka rasional atau tidak. Nomor 3, sibukkan pikiran Anda dengan aktivitas yang Anda sukai. Khawatir membuang-buang waktu, energi, dan sumber daya emosional yang sebenarnya bisa lebih baik digunakan untuk sesuatu. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk khawatir? Apa yang akan terjadi jika Anda menghabiskan waktu yang sama-sama untuk melakukan sesuatu yang produktif atau mengasuh diri sendiri? Anda dapat menyibukkan pikiran dengan aktivitas yang Anda sukai. Mungkin itu memainkan alat musik, memasak, menulis, berjalan-jalan di alam, atau mengambil perawatan binatang. Atau mungkin itu suatu yang lain sama sekali. Intinya adalah aktivitas ini bermakna dan memuaskan karena menghubungkan Anda dengan sesuatu yang lebih dalam diri Anda. Dan ketika kita terhubung dengan sesuatu yang bermakna, pikiran kita cenderung tidak menggembara ke arah kekhawatiran atau kecemasan. Nomor 4, fokus pada momen saat ini. Tetaplah pada saat ini. Lakukan yang terbaik untuk menghindari terlalu banyak membaca peristiwa dan situasi yang belum terungkap. Sangat mudah untuk mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang terbatas. Tetapi ini dapat menyebabkan Anda pikiran untuk melarikan diri dengan sendirinya dengan cepat tanpa memperhatikan apakah Anda atau tidak ide-ide itu benar. Dengan berfokus pada apa yang sedang terjadi saat ini, Anda dapat melibatkan peristiwa untuk apa tepatnya mereka dan tidak membiarkan mereka terdistorsi dengan kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan atau dengan penyesalan atas hal yang telah terjadi di masa lalu. Nomor 5, hadapi ketakutan Anda dengan tetap bertindak. Lain kali Anda merasa khawatir, luangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi respon emosional Anda untuk situasi. Kemungkinan besar hal-hal tidak seburuk yang Anda pikirkan. Anda mungkin membayangkan segala macam hasil buruk yang bisa terjadi. Namun, pikiran ini hanya itu pikiran. Hal yang lucu tentang respon emosional kita terhadap rasa takut adalah bahwa hal itu jauh melebihi ancaman itu sendiri. Semakin takut kita terhadap sesuatu, semakin besar kemungkinan kita menghindari melakukan sesuatu dan karena itu tetap terjebak. Meskipun tidak apa-apa membiarkan diri Anda merasa takut, kuncinya adalah jangan biarkan hal itu menghentikan Anda mengambil tindakan. Setelah Anda menguasai seni acting terlepas dari rasa takut Anda akan dapat menaklukkannya. Hambatan tidak peduli seberapa besar. Nomor 6, kelilingi diri Anda dengan orang-orang positif. Hubungan itu penting dan orang-orang dalam hidup Anda membentuk siapa Anda dan bagaimana caranya. Anda merasa jadi bagus untuk memiliki sistem pendukung yang membuat Anda bahagia dan sehat.
Ketika kita berada di sekitar orang-orang yang menyemangati kita merasa lebih percaya diri dan optimis dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang negatif, hidup kita menderita. Sangat penting untuk bisa menjadi diri sendiri di sekitar orang lain tanpa mengkhawatirkan bagaimana mereka akan melakukannya, menanggapi atau apakah mereka akan menerima pilihan Anda. Nomor 7, kecemburuan sosial. Terkadang Anda mungkin melihat seseorang yang tampaknya memiliki segalanya dan iri dengan kesuksesannya, tetapi mundurlah dan ingat bahwa setiap orang memiliki perjuangan dan tantangannya sendiri. Anda mungkin memiliki keadaan yang berbeda dan berada di tempat yang berbeda dalam perjalanan Anda. Rangkullah tantangan dan peluang unik Anda dan merasa nyaman dengan diri Anda sendiri. Tidak selalu lebih hijau dan sisi lain pagar. Nomor 8, jangan terlalu serius. Sangat mudah untuk melupakan bahwa kita semua adalah manusia dan kita membuat kesalahan. Saat Anda mengacau atau mengatakan sesuatu yang bodoh, bukan berarti Anda adalah orang yang buruk. Dan hanya berarti Anda mengacau atau mengatakan sesuatu yang bodoh. Sangat mudah untuk terjebak dalam kepala Anda sendiri dan mengambil semua yang Anda lakukan atau katakan dengan serius. Tetapi penting untuk tidak terlalu kritis terhadap diri sendiri. Karena terkadang semuanya tidak adil ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Ingatkan diri Anda bahwa ini bukanlah akhir dari dunia. Jika suatu tidak berhasil hari ini, lalu Anda mungkin akrab dengan konsep perfeksionisme. Ini adalah cara berpikir yang membuat Anda merasa harus melakukan sesuatu dengan sempurna. Dan jika mereka tidak benar-benar sempurna, mereka tidak layak dilakukan sama sekali. Ketika kita menambahkan tekanan semacam ini ke dalam hidup kita, dan kita merasa semuanya harus dilakukan benar atau tidak ada gunanya, kita memberikan tekanan yang tidak perlu pada diri kita sendiri dan kita membatasi apa yang kita bisa menyelesaikan. Lepaskan gagasan bahwa Anda harus pandai dalam segala hal, alih-alih fokus pada menjadi produktif. Lakukan apa yang Anda bisa dan lepaskan sisanya. Nomor 10, pelajari cara mengatur waktu Anda lebih efektif. Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan kekhawatiran dan mulai hidup adalah belajar bagaimana mengelola waktu Anda lebih baik. Ini akan membantu Anda meluangkan lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan mengurangi stres. Mulailah dengan mengatakan tidak. Ini bisa sulit, tapi perlu jika Anda memiliki terlalu banyak komitmen. Anda juga belum memprioritaskan apa yang paling penting. Ini bisa berarti menghabiskan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas yang memberi tidak tujuan atau tindakan hal untuk bersenang-senang, bukan hanya karena diharapkan. Nomor 9, terima bahwa Anda tidak dapat mengontrol segalanya. Penerimaan adalah komponen kunci kecerdasan emosional yang penting bagi Anda. Kebahagiaan juga, Anda tidak bisa mengendalikan segalanya dalam hidup. Beberapa hal berada di luar kendali Anda. Mampu menerima ini dapat membantu mencegah rasa khawatir menguasai Anda. Jika Anda tidak dapat menerima suatu, kemungkinan besar karena Anda percaya bahwa hanya ada sesuatu berbeda. Entah bagaimana, maka hidup akan menjadi lebih baik. Pemikiran seperti ini membawa kita langsung ke penalaran melingkar dan hanya menyebabkan lebih banyak stres. Dengan menerima apa adanya, kita memberi diri kita izin tidak hanya untuk melepaskan kekhawatiran kita, tapi juga untuk merangkul ketidakpastian sebagai peluang daripada hambatan. Nomor 12, praktik syukur. Jika Anda tidak mensyukuri hal-hal baik dalam hidup Anda, mudah untuk mulai khawatir tentang segala sesuatu yang lain. Ada banyak cara melatih rasa syukur, namun salah satu yang paling efektif adalah dengan menjaga jurnal syukur. Ini adalah cara yang bagus untuk mengingatkan diri sendiri tentang apa yang Anda miliki atau apa yang telah Anda capai. Dalam jurnal ini tuliskan setidaknya 3 hal yang Anda syukur setiap hari. Anda dapat melakukan ini sebelum tidur atau hal pertama di pagi hari. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sesuatu setiap hari yang memberi Anda kegembiraan dan membuat hidup layak untuk dijalani. Kekhawatiran tidak menghilangkan masalah esok hari, tapi menghilangkan kekuatan hari ini. Kabar baiknya adalah kekhawatiran hanyalah kebiasaan yang mental yang bisa diatasi. Anda memiliki kekuatan di dalam untuk menciptakan kehidupan yang lebih bahagia untuk diri Anda sendiri dan hidup dalam keadaan damai. Kegembiraan dan rasa syukur. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol, bagikan dengan teman-teman Anda agar kami bisa terus membuat mereka untuk lebih banyak video seperti ini. Tekan tombol berlangganan dan ingat untuk mengklik notifikasi lonceng. Juga pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih telah menonton.